Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bajigur Porjo. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah komentar ya terkait dengan apa yang saya upload kemarin dalam video Malaysia Tertib Lalu Lintas. Saya akan membacakan sebuah komentar di mana mereka itu memberikan alasan kenapa orang Malaysia itu jarang sekali atau bahkan tidak pernah membunyikan horn. Oke. Terus ikuti videonya agar kalian tahu, tetap di channel Bajigur Porjo. Tapi sebelumnya untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Oke, kita akan bacakan komentar dari para netizen yang memberikan alasan kenapa orang Malaysia itu jarang sekali atau bahkan tidak pernah membunyikan horn. Oke. Yang pertama ini ada komentarnya dari akun Siti Aisyah. Beliau berkomentar, semasa proses pengambilan lesson pemanduan atau tempat kita istilahnya SIM ya, sudah diajar tata tertib ketika berada di jalan raya. Jadi sudah diajarkan tata tertib ketika di jalan raya pada saat pembuatan SIM atau lesson. Kalau sini orang bilang itu lesson ya. Horn atau klakson boleh digunakan ketika emergensi atau darurat saja. Jadi klakson itu boleh dibunyikan ketika darurat. Ketika darurat baru boleh dibunyikan. Dilarang membunyikan horn atau klakson sembarangan. Itu dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Wis, mantap ya. Jadi membunyikan klakson sembarangan itu dianggapnya tidak sopan dan kurang ajar. Bagus ya, bagus. Jadi memang tidak sembarangan untuk membunyikan klakson di Malaysia ini ya. Oke, yang seterusnya ada dari akunnya ABD Manap Saiman. Dia berkomentar, kami di Malaysia tidak membunyikan horn atau klakson pada pejalan kaki, sebab mana tahu kan jika dia ada lemah jantung atau sebagainya dan dia terkejut, kalau dia tiba-tiba pingsan di situ, risau juga dibuatnya dan rasa bersalah pun ada. Nah, jadi seperti macam cerita saya kemarin itu ya, waktu jalan kaki di belakangnya ada mobil, ada kereta, mereka tidak membunyikan horn atau klakson karena mereka takutnya kalau si pejalan kaki itu punya penyakit jantung kah atau apa, lalu dia kejut, dia pingsan, itu kan jadi masalah juga buat si pengemudinya ya. Jadi ya memang sangatlah tinggi untuk kesadaran berlalu lintasnya di Malaysia itu. Dia berpikirnya sampai situ. Mereka tidak mau membuat resah orang lain, istilahnya seperti itu ya. Terus ada lagi komentarnya dari akun Zil PKPP. Dia berkomentar, horn ketika benar-benar perlu saja. Jadi klakson atau horn itu digunakan ketika perlu saja. Digunakan ketika perlu saja. Ya memang ya, kalau tidak perlu untuk apalah kita membunyikan horn atau klakson seperti itu. Ya itulah tadi ya. Ada lagi nggak ini? Oh ya, ini ada satu lagi dari akunnya
Mato Aurora. Dia berkomentar, di Malaysia Anda akan malu sendiri jika membunyikan klakson. Anda akan dilabel sebagai kecoh. Jika tidak sengaja membunyikan horn atau klakson, warga Malaysia pantas rasa bersalah dan memohon maaf. Sangat-sangatlah tinggi benar ya untuk kesadarannya. Jadi kalau kita membunyikan klakson sembarangan itu ya dilabel sebagai kecoh. Ya pengacau suasana lah. Intinya seperti itu. Atau bisa juga dibilang sebagai katrok, kalau tempat kita bilang mungkin katrok, deso dan sebagainya ya. Dan mereka jika membunyikan klakson tidak sengaja pun mereka merasa bersalah dan meminta maaf. Gila ya, untuk kesadarannya memang sangat-sangatlah tinggi untuk pemandu-pemandu yang ada di Malaysia itu. Jadi mereka membunyikan klakson atau horn itu tanpa sengaja itu mereka pantas untuk meminta maaf. Sangat-sangatlah tinggi untuk kesadarannya. Oke ya, itulah tadi komentar-komentar daripada netizen yang memberikan alasannya kenapa orang Malaysia itu jarang sekali atau bahkan tidak pernah membunyikan horn. Mungkin dari sini kita bisa mengambil hikmah atau mengambil sisi baiknya ya daripada para pemandu atau pemudi yang ada di Malaysia ini. Kita boleh mengambil sisi baiknya tentang kesadaran mereka berlalu lintas dan kesadaran mereka untuk saling menghargai sesama pengguna jalan. Oke, seperti itu tadi ya komentar-komentar daripada netizen. Terima kasih sudah menonton channel dari Bajigur Porjo, dan nantikan video-video selanjutnya dari channel Bajigur Porjo. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.